kasroh ini dipindah ke sini, domah dipindah ke yang ini, dipindah saja. Mengapa kok dipindah? Biar yang sakit ini biar langsung mati saja, yang sehat biar langsung hidup. Itu orang Arab. Jadinya bunyinya bagaimana? Yasunu. Bunyinya tadi yabi'u. Ini kan berarti kan hidup mati hidup. Ini kan dari namanya ilmu qawaidul iqlal. Contoh tadi saya bilang a'udhu. Dari madhi awada. Fi'il mudhari'nya adalah ya'wudhu. Ini ya, fi'il mudhari' belum pasti ya, bisa nun, na'wudhu boleh, ta'wudhu boleh, bisa juga apa? Hamzah bunyinya apa? A'wudhu. Tidak boleh dibaca awada, artinya berlindung. Tidak boleh dibaca awada karena apa? Peraturan polisi. Sekali lagi, peraturan polisi, lingkaran kecil, lingkaran besar harus diganti alif, bunyinya ada. Ini sama. A'wudhu, ada mati, ada sakit mati, ada apa sakit, keadaan hidup, sehat, mati. Makanya saya paling enak begini, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sukeh yang mati maka dioper, gitu saja, maka dioper. Mudah enggak usah banyak basa-basi, yang penting dioper. Jadi a'udhu bunyinya a'udhu. Sama tadi saya bilang a'udhu billahi minasyaitonir, bisa semua. Coba yang terakhir saya ingin tahu, anak tadi dibilang kul, rata-rata tidak bisa. Kul huwallahu ahad, kul itu fi'il karena tidak ada tanda-tanda isim. Fi'il apa? Bilang fi'il madhi. Makanya saya bilang semua tulisan Arab harus diambil madhinya dulu. Ini kan dari, katakanlah dalam Quran kata, dari madhi kata, dalam kamus dibuka kata itu dari madhi kowala. Ya kalau begitu jangan langsung amar, jangan mikir amar, kul fi'il amar, jangan dulu, dibuat dari madhinya dulu. Kowala, fi'il mudhari'nya adalah yaqwulu, fi'il amarnya adalah yakwulu, saya oper aja yakwulu. Fi'il amar tadi gimana? Fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah, harokat yang terakhir dibaca sukun. Sekali lagi dibaca sukun. Harokatnya hamzah bagaimana? Tinggal ininya. Kalau ininya domah dibaca domah. Sudah, jadikan jadi kowala yakwulu ukwul, gitu saja. Namun ada peraturan polisi semuanya. Setelah polisi datang dilihat, kowalo kamu melanggar peraturan ini, salah kamu apa? Ini ada lingkaran kecil, lingkaran besar, bunyinya apa? Kola. Oh, jadi kola itu fi'il madhi. Kowala tidak boleh, bolehnya hanya kola. Yakwulu dilihat dulu polisi datang. Oh, kamu juga melanggar peraturan saya. Ada penyakit, hidup, sehat, mati, dioper, bunyinya yakulu. Ini sama ukul, polisi datang, dilihat. Oh, kamu melanggar peraturan juga ini. Ini tadi ukul ya. Sekali lagi bunyinya ukul. Oh, kamu melanggar peraturan saya ini. Apa bunyinya? Ada sakit, keadaan hidup, sebelumnya berupa apa? Sehat, mati. Bagaimana? Dioper saja. Bunyinya apa? Kalau dioper, bunyinya adalah ukul. Harus begitu, ukul. Ini sudah jadi aturan polisi juga. Menurut orang Arab, mati ketemu mati itu tidak boleh. Itu namanya mati ketemu mati, namanya apa? Hantu. Tadi saya bilang hantu. Bagaimana caranya? Oh, yang penyakit ini buang saja. Sudah penyakit mati. Ini kan baru, sehat mati kan wajar. Tapi ini enggak, penyakit mati, buang saja. Setelah dibuang bunyinya apa? Ukul, gitu. Sekarang hamzahnya harus dibuang. Mengapa kok dibuang?
Ini sekali lagi mengapa hamzahnya dibuang? Lihat tadi saya bilang saya tonton lagi, fataha yaftahu, fi'il amarnya apa? Iftah. Tadi kan diganti ya diganti hamzah, tah, ini karena fathah bunyinya kasrah, iftah. Lihat mengapa fi'il amar kok ada tambahnya hamzah? Hamzah itu untuk apa? Hamzah itu adalah sebagai penolong. Penolong pada apa? Penolong pada fa kan soheh. Soheh tidak bisa hidup. Bayangkan ada orang sehat keadaan tidak bisa dibaca. Apakah boleh dibaca? Fataha yaftahu, petah, tidak boleh. Duruba yadribu, drib, tidak boleh. Nasara yang encur, tidak boleh. Makanya hamzah adalah untuk penolong agar apa? Agar fa bisa terbaca. Contoh ini, ukul, kofnya kan sudah bisa terbaca kul. Ngapain kok ada hamzah? Jadi hamzah kan tidak ada gunanya, akhirnya dibuang saja. Bunyinya apa? Kul. Itulah cara membuatnya fi'il amar. Subhanallah, ini sudah 100% di dalam hal isim dan fi'il. Tinggal untuk apa sih isim itu dan fi'il itu nanti insya Allah setelah ini langsung praktek baca kitab, insya Allah. Kita masih sedikit ada tambahannya untuk penyelesaian bentuk pendektesian kalimah dalam silabus poin yang ke-8, judulnya pendalaman fi'il dalam hal mabni dan mu'rabnya, dalam buku panduan buka halaman 13. Dalam panduan buku halaman 13 itu halaman 13 tadi kan sama dengan halaman 1. Pertama gini, halaman 1 kalimah ada 3, ada yang namanya kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada namanya kalimah huruf. Isim itu dibagi 2 tadi, ada isim mabni yang mana tadi apa artinya akhirnya tetap, ada isim yang namanya mu'rab artinya isim yang akhirnya berubah-ubah. Fi'il juga sama, fi'il itu juga ada yang mabni artinya itu akhirnya tetap, ada fi'il yang namanya mu'rab artinya dia akhirnya berubah-ubah. Tapi kalau huruf pasti halaman 1 ada, halaman 1 huruf pasti mabni. Contoh huruf jar min selamanya mesti min. Loh Pak, tapi kalau ketemu masjid kok bisa minal oh karena ada hantu. Tapi aslinya pasti min, selamanya dibaca min. Ketemu masjid ya min masjid, ketemu madrasah min madrasah, dan seterusnya. Coba lihat, isim itu ada yang mabni ada yang mu'rab. Fi'il sama, ada yang mabni ada yang mu'rab. Isim sudah saya tinggal, sekarang fi'il. Fi'il itu tadi kan ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan yang terakhir namanya fi'il amar. Sekarang harus dimasukkan mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Kebetulan dalam halaman dalam bukunya halaman 13, fi'il madhi yang mabni yaitu khusus fi'il madhi dan fi'il amar. Anak ditekankan, fi'il madhi itu artinya mabni tetap apanya? Tetap fathahnya. Fi'il amar mabni, maksudnya mabni apa? Mabni sukun, artinya selamanya dia dibaca sukun akhirnya. Contoh, doroba yadribu idrib, nasoro yang suruh unsur, jalasa yajlisu ijlis, selamanya dibaca apa? Sukun. Fi'il madi mabni fathah, lihat sini, fa'a la, fa'i la, fa'u la, selamanya dibaca fathah. Dan tolong untuk guru, saya mohon maaf, dulu pada waktu saya kecil, sekali lagi metode saya alhamdulillah Allah ngasih gambaran dari guru-guru saya sebagai pengalaman saya, semoga Allah meridhai guru-guru saya semua. Ini dulu pada waktu saya kecil tidak begitu. Fi'il madhi itu bisa mabni fathah, bisa mabni domah, bisa mabni sukun. Dibaca fathah apabila tidak bertemu apa-apa, dibaca sukun apabila ketemu nun. Fa'ala, fa'alu, mabni apa? Mabni domah. Karena ini kan kasihan murid.
Fi'il amar sama. Dulu pada waktu saya kecil fi'il amar dibaca sukun. Coba sekarang unsuru ketemu wawu jamak dibaca apa? Domah. Makanya bisa sukun, bisa fathah, bisa domah. Ini kan kasihan. Menurut saya insya Allah, semoga Allah meridhoi dengan pengalaman saya pada waktu kecil, yaitu tolong ditekankan fi'il madhi pasti dinamakan mabni fathah, fi'il amar sukun, begitu saja. Jadi kalau begitu mana yang murab? Ya tinggal satu. Berarti yang murab fi'il mudhari, otomatis hanya satu murab fi'il mudhari. Apa pengertian murab? Pengertian murab berubah-ubah. Yang dimaksud berubah-ubah adalah dia bisa rofa, bisa nasob, bisa jazm. Nah ini anak rata-rata jer. Kan tidak boleh tadi fi'il itu rofa, ditekankan juga rofa pasti domah, nasob pasti fathah, jazm pasti sukun. Itu penekanannya. Jadi saya contohkan lagi, yaf'alu fi'il madilu, lu itu hanya contoh. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ala, bisa yaf'al. Yaf'ilu lu hanya contoh. Bisa yaf'ilu, bisa yaf'ila, bisa yaf'il. Yaf'ulu juga hanya contoh. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ula, bisa yaf'ul. Yaf'ataha, yaf'tahu hanya contoh, dan seterusnya. Loh sekarang pilih mana Pak? Saya milih yaftahu, tak yaftaha, tak yaftah, pilih mana? Oh lihat-lihat halaman 11, lihat wajib dibaca fi'il mudhari, akhirnya wajib dibaca nasab fathah apabila dimasuki yang namanya amil nawasib. Nawasib itu singkatan nasab. Cukup 4 saja, yaitu an, lan, idan, kai. Cukup 4. Fi'il mudhari wajib belakangnya dibaca sukun apabila dimasuki yang namanya amil jawazim. Cukup 4 saja. Lam, lama, alam, alama. Cukup 4 saja. Ini alam. Jadi fi'il mudhari wajib dibaca rafa' domah, rafa' domah apabila tidak dimasuki apa-apa. Ini contohnya, saya contohkan ini. Yadribu, doroba yadribu. Saya baca bu domah, baca bu domah karena depannya tidak didahului apa-apa. Tapi kalau depannya, kalau saya masuki ambil nawasib, contohnya an, contohnya saya depannya saya kasih an, bunyinya apa? Ayadri, ganti saja ba. Tapi kalau belakangnya saya kasih ambil jawazim, contohnya lam, contohnya ini saya kasih lam, bunyinya apa? Lam yad, diganti sukun rib. Gitu saja paling mudah. Kalau depannya tidak ada apa-apa, berarti harus dibaca rofa. Contoh, ja'ala fi'il madhi, mundhari'nya adalah yaj'alu. Mengapa saya baca lu? Karena depannya tidak apa-apa, tidak didahului apa-apa. Coba kalau belakangnya saya kasih lam, lama, alam, contohnya saya kasih alam, bunyinya apa? Alam yaj'al. Mudah kan? Dari Al-Quran, alam yaj'al kaidahum fi, disukun karena ada alam. Coba lagi, syaroha fi'il mudhari'nya adalah yashrohu. Ini kasih ke ya, kalau kasih tak bunyinya tasrohu, kalau kasih nun bunyinya nasrohu. Mengapa saya baca hu? Karena depannya tidak didahului apa-apa. Coba kalau kasih an, bunyinya apa? An-nash roha, diganti kha. Coba kalau depannya saya kasih lam, lama, alam, alam, bunyinya apa? Alam nash roh, kasih sukun karena ada namanya. Itulah,
Jadi sudah cukup, alhamdulillah. Ini tinggal satu nanti. Berarti itulah gambarannya yang namanya pendalaman di dalam hal mabni dan mu'rab. Sekarang lanjut, yaitu poin yang ke-9. Ini poin yang terakhir untuk pendeteksian kalimah. Poin yang ke-9 judulnya adalah kebutuhan fi'il. Kebutuhan fi'il, yaitu buka dalam bukunya, buka halaman 12.